Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 1 November 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Yosua 4 ayat 1-13. Yosua 4 ayat 1. Kedua belas batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan, ini dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah menandai tuntunan Tuhan. Pada umumnya sebuah tempat terjadinya sebuah peristiwa yang dianggap penting diberikan penanda tertentu. Dalam hal ini biasanya didirikan sebuah monumen untuk mengingat momen bersejarah tersebut. Tidak hanya sebatas mengingat peristiwa penting, tetapi memaknainya dalam kehidupan masa kini. Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah kisah yang ajaib yang terjadi dalam kendali Tuhan. Sesudah para pengangkat tabut perjanjian dan para imam mengangkut tabut, mencelupkan kaki ke dalam air di tepi sungai Yordan, air pun berhenti mengalir sehingga bangsa Israel dengan mudah menyeberang. Sebagai penanda terjadinya kisah itu, Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan di bekas jejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian ayat 9. Selain itu, batu peringatan juga didirikan di perkemahan di Gilgal. Ayat yang keempat, 1-3, ayat 19-20. Batu peringatan yang didirikan menjadi penanda bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ia adalah Allah yang bertindak atas kehidupan umatnya, sehingga hanya Dialah yang harus disembah. Tanda itu pun menjadi penanda kebesaran dan cinta kasih Tuhan bagi generasi yang akan datang. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ia yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, terus berkarya menyatakan kuasa dan kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi seluruh ciptaannya. Layaklah kita selalu terpaut pada tuntunan Tuhan yang tak berkesudahan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas kesempurnaan kasih-Nya. Terpautlah pada kasih-Nya dan nyatakanlah kasih kepada Allah lewat kasih kepada sesama ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.